Saya akan bahas 5 hal yang paling sering bikin orang miskin selamanya. Lengkap dengan contoh nyata, supaya kita bisa belajar bareng. Karena jujur aja, kalau kita nggak sadar dari sekarang, ya sudah, hidup akan gitu-gitu aja. Hal pertama yang bikin orang susah keluar dari kemiskinan adalah gaya hidup yang lebih besar daripada penghasilan. Ini penyakit klasik. Banyak orang yang begitu gajian langsung belanja barang-barang yang nggak perlu hanya karena pengen terlihat kaya di depan orang lain. Fenomena ini bahkan sudah diteliti. Menurut survei OJK tahun 2022, hampir 40% generasi muda di Indonesia mengaku lebih banyak menghabiskan uang untuk lifestyle ketimbang menabung atau investasi. Contohnya gampang, lihat aja tren nongkrong di coffee shop. Nggak ada salahnya ngopi, tapi kalau tiap hari keluar 40.000, 50.000 hanya untuk gaya hidup, sebulan bisa habis lebih dari 1 juta. Dan itu baru kopi, belum makan di luar, belum belanja barang yang sebenarnya nggak terlalu penting. Kasus nyata bisa kita lihat dari data BPS. Rata-rata pengeluaran rumah tangga di perkotaan lebih banyak larinya ke konsumsi dibanding tabungan. Jadi walaupun penghasilan naik, tapi gaya hidup ikut naik, ya nggak pernah ada sisa buat investasi. Istilahnya rat race, kerja keras hanya untuk muterin gaya hidup. Hal kedua yang bikin miskin adalah nggak punya tabungan darurat. Banyak orang ngerasa selagi masih ada gaji, ya udah aman. Padahal kenyataan hidup itu nggak selalu mulus. Bisa sakit, bisa kena PHK, bisa ada musibah mendadak. Kalau nggak punya tabungan darurat, ujung-ujungnya lari ke utang. Dan ini yang bikin orang makin jatuh. Data dari Bank Indonesia menunjukkan jumlah utang konsumtif di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, terutama kartu kredit dan pinjaman online. Kenapa? Karena banyak orang nggak siap menghadapi keadaan darurat. Akhirnya semua ditutup dengan utang. Contoh kasus nyata bisa dilihat waktu pandemi COVID-19. Tahun 2020, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Yang punya tabungan darurat bisa bertahan beberapa bulan, tapi yang nggak punya langsung kelabakan. Banyak yang akhirnya harus gali lubang tutup lubang, ambil pinjol, bahkan ada yang jual aset penting. Dari sini kelihatan jelas, nggak punya dana darurat itu salah satu alasan kenapa banyak orang terjebak miskin lebih lama. Hal ketiga yang bikin miskin adalah terjebak utang konsumtif. Nah, ini penyakit yang makin parah di era sekarang. Utang produktif sebenarnya nggak masalah, misalnya buat modal usaha atau beli rumah. Tapi masalahnya, kebanyakan orang malah ambil utang buat hal-hal konsumtif, beli gadget terbaru, kredit motor padahal sudah punya, atau sekedar biar gengsi nggak kalah sama teman. Menurut data OJK, per 2023 ada lebih dari 14 juta rekening pinjaman online aktif di Indonesia. Dan banyak yang pakai untuk konsumsi sehari-hari, bukan untuk usaha. Contoh yang sering muncul di berita, ada orang yang sampai gali lubang tutup lubang dari pinjol hanya untuk kebutuhan gaya hidup. Bunga pinjol yang mencekik akhirnya bikin mereka makin jatuh miskin. Kasus seperti ini bukan cuma 1 2, tapi ribuan. Bahkan ada yang sampai kehilangan rumah atau harta benda karena dikejar utang konsumtif. Jadi kalau masih punya kebiasaan ambil utang hanya untuk konsumsi, itu sudah alarm keras, bisa bikin miskin selamanya. Hal keempat yang bikin orang miskin adalah nggak mau belajar tentang keuangan. Ini sering diremehkan. Banyak orang merasa belajar soal keuangan itu ribet, terlalu teoritis, atau hanya untuk orang kaya. Padahal justru sebaliknya, orang yang penghasilannya terbatas malah harus lebih paham cara mengelola uang. Sayangnya tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah. Menurut survei OJK 2022, indeks literasi keuangan kita baru di angka 49,68%. Artinya, lebih dari separuh orang Indonesia belum paham soal cara mengatur keuangan, investasi, dan perencanaan jangka panjang. Contoh nyatanya, banyak orang masih menganggap nabung di celengan atau rekening biasa sudah cukup. Padahal, kalau uang cuma ditaruh di tabungan tanpa strategi, nilainya tergerus inflasi. Sementara yang paham keuangan, mereka cari cara biar uangnya berkembang, entah lewat investasi saham, reksadana, emas, atau properti. Perbedaan mindset inilah yang bikin jurang kaya miskin makin lebar. Hal kelima yang sering banget bikin orang nggak pernah maju adalah mentalitas nanti aja atau menunda-nunda.
Banyak orang sadar pentingnya menabung, sadar pentingnya investasi, tapi selalu bilang, nanti kalau gaji naik baru mulai, atau nanti kalau ada sisa uang baru disimpan. Masalahnya, nanti itu nggak pernah dateng. Gaji naik, tapi gaya hidup ikut naik. Akhirnya tetap aja nggak ada sisa. Contoh jelasnya, banyak pekerja yang sudah kerja 10-15 tahun, tapi masih belum punya aset apa-apa. Kenapa? Karena dari dulu selalu menunda. Padahal, kalau mereka mulai investasi 10 tahun lalu, walau kecil, sekarang sudah kelihatan hasilnya. Misalnya, kalau 10 tahun lalu rutin investasi 1 juta per bulan ke indeks saham, dengan rata-rata return IHSG sekitar 10% per tahun, sekarang sudah bisa punya ratusan juta. Tapi karena ditunda, ya nol besar. Jadi kalau disimpulkan, 5 hal yang bikin orang miskin selamanya adalah: pertama, gaya hidup lebih besar daripada penghasilan. Kedua, nggak punya dana darurat. Ketiga, terjebak utang konsumtif. Keempat, malas belajar keuangan. Dan kelima, mentalitas menunda. Semua ini sebenarnya bukan hal yang susah untuk dihindari, tapi butuh kesadaran dan disiplin. Kalau kamu merasa salah satu dari poin tadi masih ada di hidupmu, coba evaluasi dari sekarang. Karena nggak ada yang bisa ubah hidup kita selain diri sendiri. Mulai dari hal kecil, pelan-pelan diperbaiki. Jangan nunggu gaji naik, jangan nunggu situasi ideal, mulai aja dulu. Dan yang paling penting, jangan sampai hidup kita hanya habis buat kerja tapi tetap nggak punya arah finansial. Karena kalau kita nggak punya kendali atas uang, uanglah yang akan mengendalikan kita. Jadi pastikan 5 hal tadi nggak ada lagi di hidupmu, supaya masa depan finansialmu bisa lebih aman. Sekarang saya pengen tahu dari kamu, dari 5 hal ini, mana yang paling sering kamu lihat di sekitarmu atau bahkan kamu alami sendiri? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng.